silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada di pagi menjelang siang ya, dan tentunya di Sriwijaya Siang kita ngobrol-ngobrol di obrolan budaya Sriwijaya Siang. Dan temanya pada hari ini merayakan keberagaman budaya dengan sikap terbuka, dan subtemanya menjaga warisan budaya wayang Palembang agar terus berkembang. Dan narasumber kita ada Pak Agung Saputra SSMSI, Kasih Sejarah dan Keperbekalaan Disbud Par Sumsel, dan ada Ki Agus Wirawan Rusti selaku Dalang Wayang Palembang, dan juga Nopri Ananda, penggiat Wayang Palembang. Langsung baik kita bakal ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Sihan. Pak Agung, Pak Cek Wirawan ya. Saya penat-penat. Terima kasih Cek Dola. Nopri. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau penat-penat tadi apa artinya? Baik-baik. Baik-baik. Ini ya. Ini ada hubungan dengan bahasa Palembang dengan wayang Palembang. Karena kalau perpaduan wayang Palembang ini ada bahasa saya lagi sama bahasa halus. Kromo. Halus, kalau bahasa Jawanya kromo. Ya. Dan Pak Agung sekarang masih di jabatan tadi atau udah? Alhamdulillah masih Pak. Masih. Ya. Katanya kabarnya sudah PLH. Atau ya, bisa dikatakan seperti itu. PLH bidang kebudayaan ya. Nah ini cocoknya kita. Jadi bisa kita ngobrol-ngobrol banyak luasan mengenai nanti kebijakan-kebijakan ke depan. Siapa tahu bisa menunjang namanya kebudayaan Sumsel, bukan cuma Palembang Pak ya. Tapi pada hari ini kita ngobrol mengenai wayang Palembang. Dan besok kabarnya itu hari Rabu akan ada pementasan. Kenapa wayang Palembang? Kembali seperti dulu muluk kemarin kita tanya kenapa dulu muluk. Sekarang kenapa wayang Palembang Pak? Baik Pak. Ya. Terima kasih sudah kami diundang ke sini bersama Pak Ki Agus Wirawan dan Mas Nofri ya. Suatu kesempatan yang luar biasa. Jadi besok kita akan mempergelarkan wayang Palembang ya. Mungkin masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan mungkin sudah rindu ini ya. Alhamdulillah besok kita akan pergelarkan di Taman Budaya Sriwijaya di Jakabaring. Kami undang nanti seluruh masyarakat gratis. Kita tonton sama-sama selama kurang lebih 2 jam akan kita pergelarkan wayang Palembang. Bahwasanya wayang Palembang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui dunia UNESCO itu di tahun 2003 ya, bersama wayang lain di Indonesia seperti wayang Banjar, wayang Sasak dan sebagainya. Dan salah satu yang jadi perhatian adalah wayang Palembang ya, dan ini merupakan kewajiban kita semua untuk melestarikan dan kita terus perkembangkan. Saya melihat bahwasanya di Palembang sudah jarang, dan tahun ini kita pergelarkan dan mudah-mudahan ke depan akan banyak sekali kegiatan yang bisa menunjang atau mengembangkan, bukan hanya pergelarkan tetapi juga nanti akan regenerasi. Mudah-mudahan nanti berkenan Pak atau Ki Agus Wirawan untuk menularkan ilmunya kepada adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga wayang ini benar-benar menjadi
kebudayaan kita yang dicintai dan dilestarikan oleh generasi. Minimal mereka mengenal dulu, Iya. baru bisa mencintai. Ya. Dan ini sudah ada dalang nih, dalang yang memang benar-benar keturunan ya. Ada Ki Agus Wirawan, kami tahunya Bang C.I. Wirawan. Dan memang dari kecil pernah dengar tuh nyingok ketika Abah berdalang gitu. Iya Wak Dolai. Kalau nyingok dari kecil itu kita balik dulu ke sejarahnya dulu ya. Di Sanggar Sri Wayang Kulit Palembang ini nih dulunya bukan sanggar punya juriat kami. Pada tahun 1900-an ke bawah itu ada beberapa sanggar wayang di Palembang ini banyak. Itu dalang-dalang yang lama itu lebih terkenal dengan dalang dibandingkan dengan sanggar serinya, karena bukan sanggar seri, dari sanggarnya ya. Abdul Rohim, Abdul Hanan, kemudian Wa Agus. Nah itu dalang sebelum era kakek saya di tahun 1900-an. Kemudian sanggar ini sudah boleh dikatakan dalangnya itu sudah sepuh semua pada waktu itu. Nah, ada beberapa sanggar yang sudah hilang. Nah, jadi pada tahun 1950 itu pemuda-pemuda di kampung kami itu budak-budak lah taruhlah main ke wayang ini dalam bentuk lidi. Oh, itu awalnya udah kenal ya. Iya. Iya. Nah, lidi dari bekas ngocek, kalau kita Palembang itu ngocek pucuk ya, yang dibuat untuk rokok zaman dulu itu. Bukan dari batangnya ubi, bukan. Bukan batang ubi, Ada batang ubi kan yang dibuat wayang Pak ya kalau di Jawa ya. Iya. Dari batang lidi yang dari pucuk itu dibuat budak-budak jadi mainan kan, bentuk-bentuk wayang. Nah, dari situlah bapak-bapak saya kan berinisiatif di mana lah yang ada pacak nyual wayang. Lalu dicarilah bekerjasama dengan Dikbud pada waktu itu, diwakilkan dengan almarhum El Dalyono, kakek saya. Kemudian pemuda-pemuda Kelurahan 36 Ilir itu bekerjasama sokongan duitnya itu mencari wayang itu yang bisa kami beli. Ada grup yang sudah tidak main lagi pada waktu itu, ketemulah dengan dalang Abdul Rohim. Jadi dari wayang itu yang dibeli oleh kakek dulu dengan sokongan dengan anak-anak tangga buntung pada masa itu. Nah, dari situlah tahun 1950 itu berdirilah Sanggar Sri Wayang Kulit Palembang ini. Jadi kita belum lahir pada waktu itu. Tahun 1950 itu kan masih zaman kakek bapak itu kan. Jadi memang 3 keturunan sedawannya. Iya, dari kakek. Nah, dari itulah kakek ini jadi dalangnya, kemudian pemuda-pemuda ini jadi penabuh gamelannya. Iya. Dari nyingok mainan itulah sampai terkenal. Pernah ada cerita dari Mamang waktu melok pengerawit kakek itu tuh main dalang itu dari 9:30 dari habis isak sampai pagi jam 10 itu masih ada yang nonton katanya. Itu masa keemasan wayang. Masa keemasan wayang pada Palembang. Tahun 1950-an itu. Jadi namanya memang dari dulu sampai mainnya lagi namanya tuh Palembang ini sebenarnya ada karya-karya anak yang luar biasa, namanya yang cinta-cinta seni budaya. Dan 35 Ilir yang sekarang mainnya lagi, maaf ya yang kata yang agak gelap lah itu ya. Tapi sebenarnya kalau itu dibangun lagi itu kan akan membuat anak-anak sana kegiatan positif loh. Jadi tidak lagi namanya arah-arah kemana gitu. Yang penting mereka berkarya. Nah, ini hubungannya juga dengan anak muda. Mau mana ya, Nop? Gitu. Iya, Nop ini kan pacar dikatakan yang sering melok Wirawan ya. Kenapa senang dengan wayang Palembang? Oke, alasan intinya itu karena kita nyalur ke hobi ya. Nah, karena memang kita dari kecil ini hobi dengan wayang. Nah, setelah ibaratnya puas tahu ini wayang Jawa, ini wayang golek Sunda, terus wayang Bali. Akhirnya kepikiran ada sih kok wayang yang memang dalam keadaan kritis ini tadi kan, yang kondisinya yang mungkin harus dibantu, yang harus kita lestarikan itulah milih wayang Palembang. Di sisi lain juga kita mikirnya masih ada darah keturunan Palembang juga kan, dari sebelah mama juga kan itu, meskipun ada yang bukan turunan Jero Bakso tadi wong Palembang tadi itu kan. Nah, situ pikir udah ini masuk grup sini baik, karena kalau kita mikir kalau kita nyampur dengan grup yang sudah ini otomatis kita harus menyesuaikan dengan budaya ini yang tempat lain kan.
Jadi kita mikirnya udah ado yang Palembang, itulah yang harus kita bantu, gitu yang harus kita ini naik ke lagi ibaratnya tadi. Ya. Tuh. Oke, ini contoh dari Nopri Ananda nih Pak ya, anak muda yang hobi dengan seni budaya, bukan cuma wayang Palembang beliau nih, tapi galak belajar. Nah, dan ini Pak Agung ngomong bahwa kan generasi muda ini akan terus dikembangkan untuk wayang Palembang ini, apalagi baca mendukung kreativitas, hal-hal positif. Nah, bagaimana nanti ada kerjasama dengan dinas pendidikan juga, Pak? Tentu kita akan membuka diri dengan stakeholder ya, dengan siapapun. Karena pemerintah dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 bahwasanya pemilik kebudayaan itu adalah masyarakat. Yeah. Yang memajukan ya kita semua. Pemerintah memfasilitasi, kita mendampingi. Jadi kami berterima kasih kepada para generasi muda, ada Mas Nopri, ada Pak Wirawan ini. Kami pemerintah tentu dalam hal ini sebagai fasilitator akan mendukung dengan sarana prasarana dan dana yang ada, artinya sesuai dengan kemampuan yang bisa kita bantu untuk memajukan warisan budaya yang luar biasa ini. Oke. Wirawan selama berkarya, ada tidak seperti prinsip apa konsep dari Pak Agung atau Dinas Kebudayaan Pariwisata ini yang mungkin ngangkat wayang untuk pengembangannya? Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih Kak ya. Ada gitu angkat ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Cek. Suaranya Cek. Ya, bisa telepon lagi sini ya, kayaknya terganggu di sinyal ya. Ya, lanjut kembali, Cik Wirawan. Kalau dulu ya pernah, tetapi melalui DKP ya pernah ya. Kita ada workshop wayang. Workshop ya. Kemudian ada sarasehan wayang. Cuma butuh intensnya Mbak ya, keseringnya ya. Karena apa ya? Mungkin ya program akhir tahun juga kita tidak tahu ya. Tapi di awal tahun ya, pertengahan ya, bukan akhir tahun ya. Okay. Jadi setelah itu tidak ada nyambung lagi Nah, baru-baru tempo hari ada beberapa tahun yang lalu ada juga Dinas Kebudayaan melalui mereka ada program belajar wayang sama belajar bebaso dilakukan di Museum SMB. Sudah 2 kali pertemuan ya, sama seperti itu juga karena mungkin audien yang diajak itu para mahasiswa atau pekerja-pekerja yang memerlukan sertifikat. Jadi mereka mendapatkan sertifikat, setelah itu tidak ada kelanjutannya, apa harus setiap minggu belajar lagi. Kita pun tetap kita juga promosi kalau habis setelah dari sini silakan, kalau masih nak berkelanjutan nyambung belajar wayang di rumah. Nah, kami ada waktunya Sabtu dan Minggu. Kita bisa santai-santai baik sore-sore jam 3, jam 4. Jadi tetapi sampai sekarang belum ada kelanjutan seperti itu. Ya. Pak Agung, kalau wayang Palembang ini kan bisa dikatakan kritis ya, karena dalang utamanya masih Wirawan ya. Terus kalau Wirawan mungkin sudah beralih profesi sebagai guru atau mungkin sebagai pengusaha ya hilanglah namanya wayang Palembang. Nah ini selain wayang Palembang, mungkin wayang lainnya cuma Palembang mungkin yang seperti keadaan sekarang Pak. Iya, wayang Palembang. Yang Pak sebutkan wayang-wayang tadi udah masih aman lah ya? Masih aman. Mereka masih masih banyak pelakunya. Masyarakat masih sering menampilkan, pergelarkan, masih ditanggap lah istilahnya. Kalau di kita sudah lupa sebenarnya saya perhatikan ya, sudah mulai dilupakan orang. Ya. Tapi kan? Kalau saya tahu yang tua-tua ya Nopri ya, kalau anak-anaknya mereka malah pikir wayang Palembang, wayang Jawa sih. Tapi kalau orang tuanya masih nostalgia, mereka tahu kok. Mereka. Ini sesuatu yang menggembirakan ya. Begitu kami kasih undangan mereka untuk menonton wayang tuh terkejut loh. Wah, wayang kapan gitu nah. Artinya sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ini positif. Kangen gitu ya. Iya. Jadi siapa tahu nanti besok akan ramai. Mudah-mudahan. Ramainya juga YouTube juga nanti live. Betul. YouTube Taman Budaya Sriwijaya. Ramainya segala umur segmen ya. Bisa menikmati wayang Palembang. Nah, kalau Nopri sendiri ya. Ini kan Nopri ini kan banyak kawan-kawannya. Memperkenalkan mana, Bro? Kalau dari kita dewe sebenarnya memperkenalkannya itu tadi
di media sosial ya, media sosial terutama yang pribadi, entah itu di TikTok, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram. Pokoknya kalau ada sempat waktu kadang-kadang naik ke sih kok 2 tokoh wayang yang memang ciri khas Palembang tadi itu kita naik ke. Nah kita dari situlah jingok respon-respon masyarakat khususnya yang di luar Palembang kan. Dan alhamdulillah dari kawan-kawan di luar Palembang khususnya di Pulau-Pulau Jawa pun sebenarnya support sebenarnya itu memang harus perlu dinaikkan lagi. Dan selain daripada itu juga kita ibaratnya self branding kan, bahwasanya wayang Palembang tuh ado bahasanya. Wayang Palembang tuh beda ciri khasnya dengan daripada yang lain, meskipun dia kalau kata wong lain itu mirip Jawa kan, ya sebenarnya beda, ada letak perbedaan. Itu yang harus kita kenali, itu yang harus kita ibarat itu lebih kita tahu lagi dengan wong masyarakat awam kan, bahwasanya itu wayang Palembang ini unik tuh, dan harus dilestarikan juga di kalangan anak-anak muda kan, meskipun belum ada yang potensinya belum ada yang hobi-hobi ini, tapi ibaratnya kita cukup kasih pengetahuan dulu sedikit kan ya, biar tertarik ya, biar tertarik. Dan targetnya nih Pak ke depan kalau misalnya yang diadakan pemerintah tadi? Jelas kita selalu untuk ke depan lebih baik, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau tahun ini baru pergelaran, jadi ke depan ingin kita nanti mungkin kita cetak bukunya jadi panduan, kemudian kita ajarkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, atau lebih baik memang kita sudah menyaring anak-anak muda yang punya minat dan bakat. Mungkin agak panjang waktunya, enggak apa-apa. Kita pelatihan misalnya nanti mohon kesediaan nanti. Jadi pengennya seperti itu. Jadi ada kelas wayang misalnya hari apa nih terus. Seperti kita ceritakan di Oka tadi ya. Memang harus seperti itu. Tidak cukup sejam 2 jam, Pak. Gitu. Ya. Jadi harus ada tempat dan juga wadah untuk mereka berlatih. Nah, ngomong tempat juga, kalau tadi Cek Wirawan tadi mengatakan bahwa Sabtu Minggu sering latihan gitu ya. Tidak ini Cek, apa namanya? Tidak di report ya baru udah datang biasanya. Kalau yang namanya tamu datang ke rumah pun kita kan namanya menyambut tamu ada pahalanya itu. Oh iya, betul. Walaupun tamu itu yang datang musuh, tetap kita hargai mereka sebagai tamu gitu adalah. Apalagi mereka berniat baik, ingin belajar gitu. Jadi tetap kita hargai. Cuma kita tetapkan waktunya itu, kita pun juga harus ada waktu untuk keluarga, untuk istirahat. Jadi kan kalau sekarang ini aku ini begawe di sekolah, ngajar. Jadi guru kan cuma ada waktu liburnya itu Sabtu dengan Minggu. Benar. Jadi ikut tetap ke mereka tuh sore-sore jam 3 jam 4. Iya. Lagian kalau agak sore ini kan ganggu kanan kiri juga ibadah ya gitu. Iya. Kedengeran sama masjid tak lemak juga. Betul. Jadi ada waktu khusus. Nah, kalau kami jingok kemarin Pak Agung ini memang antusias yang anak-anak muda melatih luar biasa. Dan ya memang banyak cewek ya. Ngapalah Pak ya. Atau mungkin porsinya bagi 2 lah minimal ya. Apa mungkin suasananya musik tadi ya. Yang gamelan. Ya ini pelatihan di rumah kemarin Pak. Atau kemarin ya? Iya. Dan ini kan bisa dibesarkan lagi tapi bisa banyak lagi kan anak pelajar atau mahasiswa. Dikirim foto itu juga tertarik sampai kapan bisa saya mampir ke rumah Pak Wirawan. Diundang anak mahasiswa lihat ya. Ke sana kan ya. Mungkin yang lain belum tahu juga mungkin. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak, bisa berimbang lah. Betul. Dan kalau yang dari program dari sendiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, selain dari besok ini Pak, apa yang akan dikembangkan lagi Pak untuk wayang Palembang? Selain tadi yang workshop juga. Selain workshop, jelas dokumentasi ya. Dokumentasi harus bagus besok. Makanya besok baik sound system, baik lighting dan penampilan juga harus bagus, sehingga nanti kita punya satu dokumentasi wayang Palembang yang betul-betul utuh, yang bisa dinikmati dari berbagai kalangan, bisa untuk nanti mungkin orang akan kajian untuk belajar dan sebagainya. Oke. Ya, Ki Wirawan, panggil Ki Wirawan aja. Kalau di Jawa kan Ki kan. Kalau di Palembang apa namanya? Kalau Palembang ya pakai gelar kita itulah ya, gelar Ki Agus. Oke. Kaki kalau misalnya kalau di panggung kaki kami panggil apa?
Ki Agus baik, Ki Agus Wirawan. Kalau Mang Cek tak lemak ya? Iya boleh juga, tak apa-apa. Mang Cek we, jangan Mang Cek tuonian kan. Iya. Ini dari segi cerita dewek, ada tak yang pakem atau mungkin punya dewek atau kita punya ya bisa dikatakan lepas dari yang daerah lain? Kalau cerita dari latar belakang sama, Mahabharata dan Ramayana karena bentuk fisik wayang Palembang yang kita pakai ini tinggalan dari kakek dan nenek moyang kita itu dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi ada juga adalah cerita karangan dibuat oleh dalang-dalang setempat bekerja sama dengan sesepuh-sesepuh di Kelurahan 36 Ilir itu. Apa misal seperti ini, misal besok itu diceritakan tentang wayang apa, kejadian apa yang harus kita nasihatkan kepada anak-anak, para penonton. Jadi dibuatlah cerita-cerita karangan dengan latar belakang Mahabharata sebelum terjadinya perang Baratayuda. Kalau contohnya misalnya Prabu Bantarangin, Prabu Okir Gelung, Petruk Munggaratu, sebenarnya yang akan kita ceritakan ini sebenarnya itu lebih bagusnya judulnya aku lupa waktu itu, harusnya aku menceritakan bahwa judul tema besok itu judulnya Prabu Indrapuro. Itu potongannya ceritanya? Ada 2 nama ya di kita Palembang ini. Prabu Indrapuro itu nama dari cerita Petruk Munggaratu ini. Oh, nama jadi rajo. Nama rajonya Petruk tadi. Prabu Indrapuro. Tetapi kalau kita buat Petruk Munggaratu, wong sudah berpikir bahwa Petruk yang jadi ratu ini. Jadi tidak tanda tanya lagi siapa ke ratu ini sebenarnya. Itu salah sebut. Wong biasa jadi rajo. Iya. Lebih baik pada waktu itu kesebut ke coba Prabu Indrapuro. Jadi penonton ini tanya-tanya siapa Prabu Indrapuro. Selanjutnya. Atau mungkin ada cerita yang berbeda, apakah sama atau beda, itu jadi membuat tanya-tanya juga ya. Dan yang menariknya itu kan nantinya itu kan tidak ada penyanyi wanita kata Nopri kemarin. Dan semuanya itu bisa dimusikkan dengan musik gending biasa. Tapi kalau dulu penyanyinya pakai apa dulu? Kalau dulu memang dari zaman kakek itu tidak katik sinden ya Wak Dola memang. Karena di kita Palembang ini kalau ada ibu-ibu atau wanita yang menjadi penyanyi itu dianggap boleh kata kalau kasar lah jiwang Palembang itu dianggap betina nakal. Maka jadi tidak katik penyanyinya di Palembang itu dibuat. Jadi mana pula pagelaran wayang ini nih malam-malam. Jadi wong betina itu tidak boleh lagi metu dari rumah, apalagi zaman-zaman dulu kan katanya wong Palembang ini dipingit. Wong betina tidak boleh metu dari rumah. Salah satu contoh juga bukan di wayang bae mungkin di Delmuluk juga. Jadi pemain wanitanya itu digenti lanang, jadi cak suara betino cak itu ya. Betul. Tapi bisa jadi ini konsep terbaru ini bisa ada masuk lagu juga kali ya. Boleh bisa. Kalau untuk pengembangan dan penambahan kita tidak melupakan identitas asli, sudah itu juga tidak melupakan ciri khas kita Palembang. Boleh kita ada ketambahan lagu Palembang lah ya. Palembang ya, penyanyinya juga boleh. Dimodifikasi dengan organ ya. Dengan organ juga bisa. Tapi kita juga konteksnya kalau dikoordinasikan dengan organ itu kita jangan sampai hilang tradisionalnya. Minimal organ yang dipunyai oleh grup Wirawan sendiri kan itu. Insya Allah. Ya bisa diatur lah ya. Nah ini bisa ke pengembangan ya Pak ya. Kalau wayang ini kan kita ketahui bahwa dulunya memang menariknya itu di masanya itu memang cerita tentang pada masa itu Pak. Nah sekarang ini gimana Pak kalau jawab Pak? Karena dulu kan belum banyak YouTube Pak ya, belum banyak media sosial. Sekarang ini ya tadi aja mungkin bisa menjadi acuan juga kan tadi untuk pementasan diperbanyaklah di desa-desa gitu. Ya, sebenarnya yang disampaikan Pak Wirawan tadi, boleh ada beberapa tambahan modifikasi sepanjang itu tidak merubah pakemnya ya. Mungkin besok Wakdolah sama Randy nambah lagu daerah atau apa musik tradisi Sumsel, tidak apa-apa ya, seperti ada kreativitas tetapi tidak merubah pakemnya. Betul. Biar penonton juga semakin terhibur gitu. Nah, karena di situ di wayang kan memang
sebuah tontonan yang dia ada pesan-pesan luhur yang bisa kita ambil dari sana. Ada hikmah-hikmah kehidupan, ada petuah-petuah dari orang-orang tua kita di situ. Nopri, mana nanggapi Pak Agung kalau masalah petuah-petuah tadi, apa yang didapat Nopri ketika bermain wayang? Selama kita main wayang ini dewe, terutama membaca-baca cerita yang khas dari wayang Palembang ya. Jadi petua-petua ataupun nilai-nilai yang diambil itu tuh berbagai macam sebenarnya ya. Yang bahkan jadi local wisdom yang Palembang dewe. Ada salah siko di cerita itu yang memang menggambar ke budak muda wong Palembang itu cak mano. Itu kalau tidak salah aku baca itu Bambang Tuseno kan. Jadi Bambang Tuseno ini digambar ke sebagai budak yang ibarat itu berani, dia memang dia dia rasa ingin tahunya lebih tinggi juga, cuma dianggap wong tuh jadinya agak nakal budak ini gara-gara banyak ulah kan ibaratnya. Cuma itu tadi tidak salah kan, memang itulah yang semestinya budak muda atau remaja itu yang dilakukan kan. Nah itu tadi itu cuma diarahkan perlu diarahkan, oh ini. Nah itu yang jadi salah kok local wisdomnya yang dicerita-cerita wayang Palembang tadi. Jadi kita tahu petua-petua yang disampaikan oleh leluhur-leluhur kita dulu tuh, khususnya yang di Palembang ini kan, dimasuk ke dalam cerita-cerita wayang dan dipentaskan itu. Ya. Kalau Pak Agus sendiri pernah melihat pementasan wayang? Baru nak ya. Iya baru naik. Ya, jadi surprise ya. Surprise, kita pelaksana kita nak nonton. Makanya harus spesial besok. Iya. Siapa tahu ya undangan juga nanti bisa tahan lama juga nonton. Ya, karena ada undangan pejabat-pejabat dan insyaallah dari berbagai lapisan kami undang, dari pelajar, dari pejabat Pemprov, kemudian kabupaten kota 17 kita undang, 17 kabupaten kota, dan juga komunitas budaya, putra putri budaya. Insyaallah semua lapisan, semua segmen kita undang. Mudah-mudahan muat ya. Jumlahnya 300 kapasitas itu. Betul. Kalau ada pun nambah gratis lagi, ini. Ya nambah tuh lesen ya. Aman. Tidak cukup buka HP, buka YouTube. Nah, ya jadi YouTube-nya di mana, Pak? Di Taman Budaya Sriwijaya, silakan buka YouTube. Jadi pendengar yang pengen lihat wayang Palembang yang terbarukan ya, bisa dikatakan ya sudah hampir 5 tahun nih yang pentasnya baru kali ini yang di video terbarukan 10 tahun malah nih. Masya Allah. Baru Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumsel yang kembali yang mengangkat ke wayang Palembang ke tingkat provinsi, bahkan kalau sudah masuk YouTube tingkat internasional. Oke lah, kalau itu harapan ke depan Pak untuk pementasan dan juga wayang Palembang sendiri. Kita harus bangga dengan warisan budaya kita. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ayo kita sama-sama kita majukan, kita kembangkan, cintai, lestarikan warisan budaya kita, wayang Palembang. Iya keren. Wirawan boleh? Saya coba berpesan kepada generasi muda. Sebenarnya sama seperti Pak Agung, cintailah budaya kita, jangan melupakan budaya kita, karena dari situlah nilai-nilai moral yang tertanam, kemajuan suatu bangsa itu dari budayanya sendiri. Seperti itu. Ya. Nopri, tambahan anak muda? Kalau dari segi pandang kita sendiri yang anak muda juga, sama memang kita harus cintai budaya kita harus kita kenali juga. Dan bila perlu kita lestari ke bahwasanya inilah budaya kita yang sesungguhnya, yang jadi salah pusat perhatian dunia. Dan kita harus patut bangga sebenarnya bahwa Indonesia itu terkenal dengan budayanya yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Nah itu pun memang kita harus naik ke lagi. Kita punya ciri khas yang memang lain daripada tempat yang lain. Jadi kita patut bangga dan kita harus memang lestari ke. Ya. Pak Agung mungkin sekali lagi ajakan untuk nonton Pak. Ayo masyarakat Palembang, kita sama-sama kita menyaksikan wayang Palembang dengan Dalang Ki Agus Wirawan bersama Dalang Muda Mas Nopri di Taman Budaya Sriwijaya pada hari Rabu pukul 9 sampai pukul 12. Ya. Gratis, ayo rame-rame. Ya, terima kasih, semoga sukses apa yang direncanakan, dipentaskan. Amin. Dan pacak menginspirasi dan juga untuk pengembangan wayang Palembang di kemudian hari.
Makasih Pak Agung, Sama-sama. Pak Wirawan dan juga Nopriananda. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu kita lanjut kembali program acara selanjutnya di Sriwijaya siang, dan nanti ada obrolan UMKM Tudor Galo-Galo, dan saya lanjutkan program acara ini tentunya di Perempat di Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita dengarkan lagu yang berikut ini.